Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi terima kasih. Ini juga kita sudah direkam, oke, being recorded. Oke, jadi kita langsung aja untuk pertemuan pertama ini. Kita kasih kesempatan buat Siti Dahria. Oke. Tapi sebelum itu ada yang sudah jadi guru nggak? Ada yang ngajar nggak? Saya kebetulan guru RA, Ustadz. Guru RA, Rodatul Atfal. Apa? TK, setaraf TK tapi di bawah Departemen Agama. Oh, itu ya. Sama dengan Mahat Islami gitu ya? Iya. Ya. Yang lain? Salman, Anda ngajar? Alhamdulillah, Ustaz. Iya, bantu-bantu. Di mana? Saya di Ibtidaiyah sederajat SD, Ustaz, dan Sanawiyah sederajat SMP. Oh, oke. Oke. Iya, ya. Ini tentang evaluasi, pengukuran, tes ini sangat bermakna sekali bagi yang sudah kebetulan yang sudah mengajar. Oke, bisa memahaminya. Oke, silakan Siti Dahria. Oh ya, sebentar, Ustaz. Saya sambil share screen ya, Ustaz, sebentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz dosen pengampu mata kuliah evaluasi belajar dan tes PAI, Ustadz Mulyadi. Salam hangat untuk rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya. Yang saya tahu kita semua di sini termasuk kelas khusus yang mungkin belum tentu ada kondisinya ada di rumah semua, tapi tetap semangat. Ingat moto kita, insya Allah 2023 lulus semua. Amin. 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 Perkenankan saya kesempatan ini untuk menyampaikan topik pembahasan tentang pengertian evaluasi, pengukuran tes dan penilaian asesmen. Mohon maaf, ini share screen-nya sudah ya? Sudah. Oke. Ya. Pengertian evaluasi, pengukuran tes dan penilaian atau asesmen. Melakukan penilaian merupakan guru selain menyusun program pembelajaran dan mengimplementasikannya di dalam kelas,
Guru juga harus dapat menerapkan apakah yang dapat diperoleh atau dicapai dari proses pembelajaran yang telah kita selenggarakan. Selanjutnya, guru harus dapat menetapkan apakah program yang ia rencanakan dapat terlaksana sesuai harapan, dalam arti bahwa kompetensi yang dikembangkan pada diri siswa sesuai dengan harapan. Semua ini dapat diketahui dan terjawab. Jika guru melakukan asesmen dan evaluasi dengan baik, asesmen sangat berperan dalam menentukan arah pembelajaran dan kualitas pendidikan. Penilaian ini tidak hanya menitik beratkan kepada kesempatan kognitif, tetapi juga mencakup ranah efektif dan fisikomotorik. Guru umumnya merasa semua sudah aman selesai tugasnya jika telah melaksanakan semua kewajiban kurikuler, meskipun murid-muridnya tidak memahami apa yang diajarkan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang bermutu, bukanlah merupakan investasi sumber daya manusia, melainkan pemborosan biaya, tenaga, dan waktu. Karena kalau seorang siswa dikatakan berhasil dalam belajar, maka keberhasilan itu harus diukur dengan alat ukur yang sesuai dengan tujuan belajar berjalannya atau kompetensi yang harus dicapainya. Dengan kata lain, informasi yang diperoleh dari asesmen harus komprehensif dan telah dilakukan pada saat-saat tepat setelah siswa belajar. Artinya, pengukuran ini harus dilakukan di sepanjang proses belajar yang dijalani oleh siswa. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui nih pengetahuan lebih tentang hubungannya asesmen dan evaluasi. Nah, kita sini akan belajar pengertian tentang 4 pengertian, yaitu evaluasi, pengukuran, tes, dan penilaian atau asesmen. Yang pertama kita bahas adalah pengertian dari evaluasi. Berbicara tentang evaluasi, maka beberapa dari kita akan terbesit tentang di penilaian akhir. Mengartikan evaluasi sebagai penilaian akhir bukanlah suatu hal yang salah. Hanya saja evaluasi jauh lebih luas dari penilaian di akhir. Biasanya di dalam evaluasi terdapat istilah-istilah yang mengiringinya. Di antaranya adalah tes, pengukuran atau measurement, penilaian atau asesmen, dan evaluasi itu sendiri. Kesemua istilah tersebut memiliki definisi yang hampir sama dan saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Tetapi banyak orang yang mencampur adukan antara pengertian antara evaluasi, pengukuran, tes, dan penilaian. Nah, apa sih pengertian dari evaluasi? Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah satu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat efisiensi pelaksanaan. Evaluasi ini berhubungan dengan keputusan atau nilai atau value judgment. Jadi kita menyimpulkan bahwa evaluasi adalah keseluruhan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk membuat keputusan program berdasarkan kajian informasi yang telah terkumpul. Dengan demikian, evaluasi direncanakan untuk memperoleh informasi. Mpok, kayak suaranya agak hilang-hilang, Pok. Ada suara. Sama nggak teman-teman yang lain? Ada suara. Iya, kayak ada suara gerobak lewat. Zuk gitu. Yeah. Mungkin bisa dideketin audionya, Pok. Di laptopnya. Oke. Kayaknya di Ustadz deh. Audio Ustadz. Coba di unmute. Enggak, masih. Oh, sudah. Tadi di Nur Aini. Makasih. Oh. Ya, syukran. Yang kedua adalah pengukuran atau penilaian. Pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik
dari data suatu tingkatan di mana seseorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Dan tes adalah cara penilaian yang dirancang berdasarkan peserta didik pada waktu tepat tertentu dan kondisi yang memenuhi syarat. Yang ketiga adalah tes. Tes atau asesmen. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Yang keempat adalah penilaian atau asesmen. Penilaian atau asesmen adalah penerapan bagi berbagai cara penggunaan berbagai alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi dan rangkaian kemampuan peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi seseorang belajar. Tentunya penilaian tersebut berupa nilai. Yang ketiga adalah tujuan penilaian asesmen. Tujuan penilaian asesmen adalah ada di sini saya memberikan tiga poin tujuan dari penilaian asesmen. Pertama adalah mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Dengan pendeskripsi kecakapan tersebut dapat diketahui pula tingkat kemampuan setiap siswa. Kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu seberapa jauh keefektifan dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Ketiga adalah menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran dan serta strategi pelaksanaannya. Yang keempat adalah fungsi dari asesmen. Fungsi asesmen adalah pertama, menggambarkan sejauh mana seseorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Kedua, membantu peserta didik untuk memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah pemilihan program, pengembangan kepribadian, dan penjurusan. Yang ketiga adalah menentukan kesulitan belajar dan prestasi yang bisa dikembangkan, serta sebagai alat diagnosis perlu tidaknya siswa mengikuti remedial atau program pengayaan. Yang keempat adalah menentukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang telah dilakukan ataupun yang sedang berlangsung. Penilaian terhadap hasil belajar. Penilaian terhadap hasil belajar adalah pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik. Ketiga adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Tujuan dari penilaian hasil belajar. Pertama adalah tujuan umum. Tujuannya umum yaitu pertama, menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Ketiga, sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa. Yang kedua adalah tujuan khusus. Pertama adalah mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa. Kedua, mendiagnosis kesulitan belajar. Ketiga, memberikan umpan balik atau perbaikan proses belajar mengajar. Keempat, penentuan kenaikan kelas. Fungsi penilaian hasil belajar. Pertama, fungsi penilaian hasil belajar pertama adalah
bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas. Kedua, umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Keempat adalah evaluasi diri terhadap kinerja siswa. Yang keenam adalah prinsip-prinsip dari penilaian hasil belajar. Yaitu pertama adalah valid atau sah. Yang dimana pengertian valid atau sah di sini adalah penilaian hasil belajar oleh pendidik harus mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi, yaitu standar kompetensi dan standar kompetensi dasar, yaitu yang biasa kita disebut mungkin kalau di guru sudah nggak asing dengan KD1, KI1, KI3 gitu. Jadi standar kompetensinya. Yang kedua adalah objektif. Penilaian hasil belajar peserta didik hendaknya tidak dipengaruhi oleh subjektif penilaian perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Jadi kita tidak boleh misalnya sebagai seorang guru itu penilaiannya itu berdasarkan objektif, berdasarkan objeknya gitu. Seumpama Salman mungkin keponakannya belajar di situ gitu. Tapi dia jadi ada pengkhususan untuk karena dia saudaranya Salman. Nah itu nggak boleh. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus menilai secara objektif gitu. Jadi harus benar-benar apa yang ada di dirinya dia, apa yang ada di kemampuannya dia, itulah yang kita tunjukkan. Kita tidak boleh. Mungkin kalau kita terbiasa belajar dengan di sini kan ada berdasarkan latar belakang agama gitu. Kalau kita belajar di SD atau di SD swasta yang mungkin ada mayoritas non-muslimnya, ada beberapa non-muslimnya, nah kita tidak boleh membedakan gitu. Mentang-mentang kita, ini karena kita sama-sama muslim gitu. Tapi kita tidak boleh seperti itu untuk penilaian, karena itu tidak objektif. Yang ketiga adalah transparan atau terbuka. Penilaian hasil belajar pendidik bersifat terbuka, artinya prosedur penilaiannya itu kriterianya sesuai dengan hasil belajar atau hasil yang diketahui yang kita ketahui hasil benar-benar dari siswa tersebut gitu. Jadi kita nggak boleh kita tutup-tutupi gitu. Karena yang berdasarkan tadi kita suka dengan si A gitu kan. Jadi kita nilainya kita gedein, yang si B kita kecilin. Nah, kita kamu dapat A, B, C, tapi kita nggak transparan gitu. Kita sebagai guru itu ditantang untuk harus transparan. Yang keempat adalah adil. Penilaian hasil belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, status sosial, ekonomi, dan gender. Untuk saat ini, mungkin saya ada pengalaman, mungkin kalau di sekolah saya itu ada namanya ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, kita sebagai guru itu tidak boleh membeda-bedakan. Jadi kita anak ABK dengan anak yang normal itu kita harus samakan gitu. Itu mungkin salah satu pengalaman saya. Saya pernah mengajar anak ABK dan itu saya dituntut harus bersikap adil gitu. Yang keenam ada kelima adalah terpadu. Penilaian hasil belajar oleh peserta pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi penilaian itu kita harus sesuai dengan temanya. Misalnya kita biasanya kalau seorang guru kan ada tema atau kita sesuai RPP. Jadi panduannya itu harus jelas gitu. Jadi nggak boleh melenceng kemana-mana. Jadi kita harus urutannya harus jelas. Yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi kita tidak boleh memisah-misahkan antara peserta didik. Jadi kita harus
harus menyeluruh semua. Misalnya dalam satu kelas itu ada 36 siswa, semua 36 siswanya kita harus menilainya gitu. Jadi tidak boleh tidak menyeluruh. Dan berkesinambungan itu maksudnya jadi dari misal kita dari mata pelajaran pertama, dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, jadi kita harus selalu berkesinambungan gitu cara penilaiannya. Nggak boleh gini, di pelajaran pertama, kedua dia mungkin tidak mengikuti, di pelajaran ketiga, keempat, tapi kita menyamakan nilainya, nggak, karena kan dia tidak mengikuti dari yang pertama gitu. Jadi kita harus tetap berkesinambungan. Yang ketujuh adalah sistematis. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik dilakukan secara berencana, bertahap, dan mengikuti langkah-langkah baku. Yang ke-8 adalah akuntabel. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dapat dipertanggungjawabkan baik segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Akuntabel itu kita harus mempertanggungjawabkan kita penilaiannya berdasarkan apa misalnya gitu kan. Nah, itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan gitu. Bukan hanya kepada diri kita atau mungkin atasan kita, tapi kepada siswa pun kita harus akuntabel gitu. Misalnya ada siswa yang merasa dia hasil tesnya, Pak, Bu, saya hasil tesnya perasaan kemarin nilai saya 90, kenapa nilai rata-rata saya kalau saya hitung gitu. Karena biasanya anak-anak itu sudah mulai paham cara penghitungan berapa nilai yang akan dia dapat pada saat tes pertama, tes kedua. Nah, itu harus akuntabel ya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ke-9 adalah beracuan kriteria. Penilaian hasil belajar oleh pendidik didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang selanjutnya adalah macam-macam bentuk penilaian. Macam-macam bentuk penilaian digolongkan menjadi 2 macam, yaitu teknik tes dan 2 teknik bukan tes atau non-tes. Ini berdasarkan Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Di dalam Permendiknas tersebut dijelaskan mengenai teknik penilaian hasil belajar, yaitu pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lainnya yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat keperkembangan peserta didik. Yang kedua adalah teknik tes merupakan tes tertulis, tes lisan, tes praktik, atau tes kinerja. Yang ketiga adalah teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan atau di luar kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah teknik penugasan, baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah atau tugas proyek. Ada 2 teknik penilaian pendidikan yang dapat digunakan bisa dalam melaksanakan evaluasi, teknik tes dan non-tes. Pertama, apa sih pengertian dari teknik tes? Teknik tes ini meliputi tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan. Tes lisan dilakukan dalam bentuk pertanyaan lisan di kelas yang dilakukan pada saat pembelajaran di kelas berlangsung atau di akhir pembelajaran. Sedangkan tes tertulis adalah tes yang dilakukan tertulis, baik pertanyaan maupun jawaban, sertakan tes pembuatan atau tes unjuk kerja atau tes yang dilakukan dengan jawaban menggunakan perbuatan atau tindakan. Apa sih hasil tes ini, evaluasi ini? Untuk menggunakan tes ini tujuannya apa sih kita menggunakan teknis tes dalam evaluasi? Tujuannya adalah pertama, tingkat kemampuan awal siswa. Yang kedua, hasil belajar siswa. Yang ketiga, perkembangan prestasi siswa. Yang keempat, keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Yang terakhir adalah kesimpulan dari pengertian yang telah kita pelajari tadi adalah pertama, evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan itu telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi ini berhubungan dengan keputusan nilai atau value judgment. Sementara penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan berbagai alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan peserta didik. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Dan tentunya penilaian tersebut dapat berupa nilai. Sedangkan pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari data dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Dan tes adalah cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sekian presentasi dari saya. Apabila dari presentasi yang saya bawakan ini teman-teman ada yang ingin dipertanyakan atau ingin menambahkan, dipersilakan dua penanya untuk sesi pertama. Saya ingin bertanya, Mpok. Ya, siap. Eja. Silakan. Ya. Tadi yang mengenai prinsip-prinsip penilaian yang adil ya, Mpok? Ya. Tadi di situ dijelaskan kalau kita harusnya emang tidak membedakan antara misalkan anak ABK dengan anak yang normal gitu. Sedangkan menurut saya bukankah itu nggak adil gitu sih, Mpok? Karena kalau anak ABK emang kan harusnya treatmentnya khusus gitu, dan mereka tuh mungkin daya tangkapnya berbeda dari anak-anak yang normal gitu. Mungkin bisa dijelaskan kembali, maksudnya adil dalam hal apa gitu? Hal apa gitu. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, makasih Eja. Ya. Nah, saya jawab dulu atau ada yang mau apa? Ada pertanyaan lagi? Saya jawab dulu aja pertanyaan Eja ya. Aku masih ingat. Jadi begini, yang dimaksud adil di sini adalah kita tidak boleh membedakan gitu loh. Jadi gini, mungkin saya hanya sharing aja ya, sharing pengalaman saya belajar di kelas dengan anak ABK. Jadi gini, kalau untuk masalah daya tangkap otomatis pasti berbeda, sangat berbeda gitu kan. Ya namanya aja anak berkebutuhan khusus gitu ya. Daya tangkapnya berbeda. Tapi yang dimaksud adil di sini itu bukan berarti kita penilaiannya itu berdasarkan misalnya kita pada saat tes misalnya tes tentang pelajaran agama gitu, menghafal bacaan sholat gitu kan. Anak ABK dia penilaiannya seperti apa? Kalau yang adil yang dimaksud saya ini, misalnya kita melakukan tes setelah kita pembelajaran bab tentang sholat misalnya. Setelah bab tentang sholat kita ada penilaian nih tentang bagaimana tata cara sholat gitu kan. Nah kita itu tesnya itu harus semua gitu. Jadi termasuk anak ABK itu kita tes juga gitu. Tapi penilaiannya yang berbeda. Misalnya anak ABK itu kan mereka apa yang mereka tangkap. Jadi anak ABK itu ada berbagai macam. Pertama kan ada yang autis, ada yang disabilitas gitu kan. Jadi enggak, misalnya kalau anak yang disabilitas, mohon maaf, mungkin saya anggap sini misalnya anak disabilitas, misalnya dia, mohon maaf, misalnya dia kakinya lumpuh. Jadi walaupun dia gerakan sholatnya itu
dia sambil duduk gitu kan. Tapi tetap pada saat tes sholat mereka harus ikut tes semua gitu. Kita nggak karena dia anak ABK nggak usah ikut tes. Ya itu yang dikatakan adil di situ seperti itu. Tapi penilaiannya itu kita kalau mungkin kalau dihadapkan ke yang anak mohon maaf kayak autis gitu kan, yang mereka kan daya tangkapnya itu terkadang ada yang kalau dia pinter banget, kalau yang dia terbelakang banget gitu kan. Nah itu penilaian itu metode penilaiannya. Jadi bukan prinsip dasarnya, tapi metode penilaiannya itu yang berbeda. Tapi kalau prinsip penilaiannya itu harus sama gitu. Jadi pada saat dia tes penilaian harus sama gitu. Itu Eja, paham nggak Eja? Ya, siap, Po. Terima kasih. Jadi kita lihat lagi anak ABK-nya itu termasuk kategori apa nih. Nah, metode mungkin yang Eja masuk metode penilaiannya itu tergantung sesuai dengan kemampuannya si anak. Tapi kalau yang dimaksud saya di sini adil ini adalah prinsipnya gitu. Jadi jangan mentang-mentang dia anak ABK pada saat kita tes dan penilaian kita tidak mengikut sertakan dia di kelas itu gitu sih Eja. Atau ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Koko, Salman. Ya, siap. Tadi yang maksudnya hanya ya Po ya, maksudnya sambil koreksi. Mungkin ini mencakup kesemuanya apa gimana Po? Apakah gitu? Secara pengertian ininya Po, umumnya gitu. Tadi kan adil secara disabilitas seperti ini gitu. Adil secara yang bukan disabilitas seperti ini. Itu dari dua kesimpulan itu maksudnya pengertiannya gimana gitu Po? Maksudnya belum nyambung nih Po. Jadi gini, pengertian adil di sini adalah penilaian hasil belajarnya tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena pertama berkebutuhan khusus, ya, terus misalnya perbedaan latar belakang, agama, suku gitu. Jadi penilaiannya itu harus adil gitu. Jangan mentang-mentang Chandra orang Padang karena gurunya orang Padang penilaiannya jadi lebih mencondong gitu. Itu nggak boleh. Itu yang dimaksud adil tuh secara garis besarnya seperti itu. Nah, termasuk tadi kan Eja yang ditanyain Eja kan tentang anak disabilitas kan. Nah, kalau dari berkebutuhan khusus yang saya maksud itu, jadi pada saat tes dan penilaian kita harus tetap mengikut sertakan mereka gitu. Jadi nggak boleh merugikan atau menguntungkan salah satu pihak melalui ya tadi anak berkebutuhan khusus, latar belakangnya, terus gender, ekonomi, suku, budaya itu nggak boleh gitu. Jadi walaupun misalnya dalam satu kelas itu ada berbagai macam suku, ada berbagai macam gender, ekonomi, sosial, status, itu tetap sama gitu penilaiannya gitu. Misalnya standar penilaian matematika, ya sama semua gitu. Jangan mentang-mentang, dia ini karena dia sukunya sama saya gitu. Berarti mencondongnya ke situ Bang Ilyas. Itu yang maksud adilnya tuh ke situ. Jadi nggak boleh menguntungkan atau merugikan si peserta didik. Berarti sesuai dengan Pancasila ya Po ya? Ya, siap. Oke, siap. Itu prinsipnya. Jadi yang dibahas ini kan prinsip dasarnya tadi kita secara penilaian itu, yaitu tadi valid, objektif, transparan, adil, terpadu, menyeluruh, sistematis, akuntabel, beracuan kriteria gitu. Oke, Po. Ada yang menambahkan, Ustadz mau menambahkan? Mau nanya dong, Po. Saya mau sharing, Po. Iya, siap. Sedikit nambahin. Mungkin buat pengetahuan bersama ya yang saya pahami. Jadi untuk berita terupdate pada saat ini, setiap sekolah itu nggak boleh menolak untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi, wah sekolah saya karena sekolah keren ya, terus ada anak berkebutuhan khusus mendaftar gitu. Itu nggak boleh menolak, karena itu sudah kebijakan saat ini yang terupdate. Bahkan guru-gurunya, para pendidiknya itu juga mendapatkan pelatihan bagaimana menghadapi anak berkebutuhan khusus. Baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Ya, itu baru ada pelatihan. Kemudian yang mau saya sampaikan tadi banyak ya tentang adil. Intinya sih nggak terlalu menspesialkan, tidak terlalu berlebihan, namun tidak terlalu
membiarkan banget gitu. Karena kan Abaikan. memang hakikatnya mereka yang anak berkebutuhan khusus, kita memulai dari titik yang berbeda gitu. Kita tidak memulai di titik yang sama gitu. Ya. Jadi intinya gitu. Contoh berwirausaha, saya sama Chandra. Chandra berwirausaha, lagi berwirausaha nih. Chandra harus minjem dulu. Ya, akhirnya bisa buka toko satu, sedangkan saya udah punya orang tua yang kaya. Contoh ya, saya tinggal diberikan pinjaman, dikasih sama orang tua, itu kan udah memulai pada titik yang nggak sama ya kan. Nah maka dari itu mereka yang anak berkebutuhan khusus juga kita nggak bisa memulai dari titik yang sama gitu, karena tentu ada hal-hal yang tadi Siti Dahlia sampaikan kayak gitu. Untuk hal-hal yang secara generalisir mungkin mereka dilibatkan, tapi dalam segi isinya itu disesuaikan dengan kemampuan. Gitu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ditambahkan yang lain. Makasih. Makasih Salman. Benar sekali. Memang saya pertama ngajar itu anak autis itu, saya pas dikasih tahu, saya sempat protes itu sama kepala sekolah gitu kan. Pak, kok bisa Pak anak ABK masuk ke SMA negeri gitu kan? Yang kita tahu kan SMA negeri ada standarnya ya gitu. Terus kepala sekolah itu sudah peraturan pemerintah Bu Daria, karena kalau kita menolak sekolah kita nanti kena teguran dari dinas, kita nggak boleh menilai. Makanya sekarang pada saat PPDB itu ada jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi itu apa aja nih? Ada jalur anak yang memang berkebutuhan khusus, anak yang mungkin kurang mampu. Nah, itu di situ jalur afirmasi gitu. Jadi kalau kita mungkin ini aja sih sekedar info aja sama teman-teman gitu. Mungkin kalau yang di sekolah, misalnya yang mereka kan biasa tahu apa PPDB itu sekarang melalui banyak proses gitu. Jadi ada gelombang-gelombangnya. Ada jalur prestasi, ada jalur afirmasi, ada jalur kalau di madrasah ada namanya jalur madrasah gitu. Jadi banyak jalur. Nah, itu sampai 100% sekolah itu yaitu dengan jalur-jalur itu. Nah, itu termasuk dari nanti kita pada saat penilaian itu dimasuknya ke situ gitu kan. Karena proses PPDB aja kita itu udah adil gitu. Berusaha bersikap adil gitu, semua dikasih jalurnya gitu. Gitu aja sih. Ya, Chandra mau nanya apa, Chandra? Ada jelas nggak? Jelas ya? Siap. Cakep, Chan, cakep. Siap. Saya mau bertanya, misalnya begini, ketika ada si anak, dia pinter, ketika ujian dia pinter, ketika mendapat tugas nilainya bagus, cuman kekurangannya anak ini nakal gitu, kadang suka bolos. Terus kemudian ada juga satu lagi anak, dia biasa-biasa aja, dia nggak pinter gitu, bahkan mungkin pengetahuannya itu, ilmunya itu di bawah si anak yang nakal ini, cuman gurunya ini lebih memberikan nilai besar kepada si anak yang biasa-biasa tadi, dan bahkan ke anak yang nakal ini tuh memberikan nilainya itu mungkin bisa dibilang dikasih C lah gitu, tapi dia pinter gitu. Nah, apakah hal seperti itu diperbolehkan gitu? Kalau dari prinsip-prinsip penilaian itu nggak boleh ya, karena kan di situ udah jelas berdasarkan mau kita boleh yang Chandra bilang tadi anak itu nakal atau anak itu mungkin itu yang dimaksud di kita tidak boleh membeda-bedakan latar belakang gitu kan, kita kan nggak tahu anak itu nakal mungkin karena apa. Nah, tapi ada jadi dari pihak sekolah itu ada satu solusi, Chan. Jadi penilaiannya pada saat anak itu masuk kan misalnya kelas 10 gitu, misalnya di SMA kelas 10 gitu kan, mereka baru masuk, kita kan belum bisa nih sebagai guru atau wali kelas itu menilai anak itu belum tentu bisa, karena kan kita baru pengenalan. Nah, ada setelah berjalannya waktu ada namanya ujian tengah semester, ada 1 semester. Mungkin yang misalnya Chandra kejadian itu di antara 1 semester itu misalnya. Nah, itu ada namanya guru BK. Jadi untuk konsultasi. Jadi di setiap sekolah itu sekarang ada namanya guru BK. Nah, itu wali kelas misalnya ada anak yang bermasalah seperti itu, diarahkan ke guru BK gitu. Jadi nanti dicari nih solusinya.
anak ini sebenarnya pinter, tapi kenapa tingkatnya anak-anak itu nanti diarahkan ke guru BK. Tapi kita sebagai guru, kita walaupun dia nakal, tapi memang dia pinter, ya kita harus real, akuntabel yang tadi bilang akuntabel, jadi harus sesuai. Gitu. Ini harus sesuai real apa yang anak itu memang cerdas. Mungkin kita balik lagi ke penilaian apa nih? Kan penilaian itu yang kita maksud di sini kan penilaian tes. Tadi kan tes dan non tes gitu kan. Nah, kalau yang Chandra tadi bilang mungkin penilaiannya plus dan minus, itu kemungkinan penilaian ke kepribadian. Nah, itu kan beda lagi penilaian kepribadian gitu kan. Gitu. Itu sih Chan. Jadi kalau sekarang solusinya biasanya di tengah semester pertama kalau anak ini ternyata pintar tapi bermasalah, biasanya wali kelasnya akan diarahkan dulu ke guru BK. Guru BK nanti apa nih masalahnya anak ini, baru dipanggil orang tuanya. Nanti dicari nih penengahnya guru BK nih antara orang tua sama si anak dengan guru gitu. Itu sih Chan. Berarti penilaian itu nggak boleh, tetap harus sesuai tingkah laku gitu. Nggak boleh. Kan tadi udah dibilang penilaian tidak boleh mempengaruhi latar belakang, suku, budaya, gitu kan. Jadi tidak boleh. Baik, terima kasih, Pak. Ya, siap. Ada lagi yang mau tanya? Iya, siap, Bang Ilyas. Ini kan yang tadi pertanyaan Chandra. Makanya kalau tadi kan cara menilai gitu, menilai seorang guru kan, seorang pendidik nih, itu biar rata seperti apa Po gitu, biar adil sama langsung ketahuan nih mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak kan gitu kan. Nah, metodenya pakai apa gitu Po, biar adil nih kita tahu nih, oh ini anak nggak sungguh-sungguh nih gitu, oh kita kasih nilai sekian, kita kasih nilai sekian, kan sesuai dengan kapasitas dia menangkap dan menerima pelajaran gitu. Itu seperti apa Po? Karena saya juga belum pengalaman tentang hal itu gitu. Terima kasih Po. Ya. Jadi gini Bang Ilyas, yang di sini yang sedang kita bahas kan ini tentang tes evaluasi, tes pengukuran dan penilaian atau asesmen. Nah, di mana yang tadi kita bahas tentang tes tertulis dan tes non tertulis gitu kan. Nah, jadi kalau yang Bang Ilyas bilang prinsip-prinsip tadi yang kita sebutin tadi itu ya dengan cara apa ya? Misalnya kita setelah pembelajaran kan tadi tes adalah, evaluasi adalah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita standar penilaiannya itu tergantung di mata pelajarannya gitu. Misalnya dia pelajaran matematika. Nah, kalau matematika itu kan penilaiannya baku. Dia nggak berdasarkan kepribadian atau apa gitu kan. Dia kan berdasarkan pertemuan pertama adalah pembelajaran misalnya tentang logaritma. Si guru menerangkan dalam satu kelas itu 36 anak menerangkan logaritma seperti apa pengertiannya, soal-soalnya, cara pengerjaannya. Nah, nanti pada saat tes, nah itu misalnya guru memberikan soal 10. Nah, si anak ini mampu mengerjakan berapa soal. Nah, itu penilaiannya kalau dari seorang guru, misalnya guru matematika, dia kan penilaiannya berdasarkan gitu. Gitu sih, Bang Ilyas. Berdasarkan tesnya, hasil tesnya dia gitu. Nah, kalau tadi Chandra kan bilang, anak ini pinter banget. Mungkin dia pinter matematika, pinter berhitung gitu kan. Tapi mohon maaf, akhlaknya mungkin kurang bagus. Nah, mungkin dia dinilai matematika dia bagus, tapi dinilai kepribadian itu dia kurang bagus gitu. Kalau standar nilai kepribadian, nah itu kan tergantung perilakunya dia sehari-hari gitu. Itu sih Bang Ilyas. Atau ada yang mau nambahkan, Salma, Koko? Cipo. Mungkin sharing ya, tadi yang ditanyakan oleh Saudara Chandra. Jadi kita perlu ketahui bersama ada beberapa jenis tes gitu ya. Terutama yang tes tertulis itu tentu dengan hasil yang akuntabel, yang tadi, terus yang dapat dipertanggungjawabkan karena ada dasarnya. Nah, kemudian kalau untuk sikap, mungkin itu bisa menjadi minus dari contoh yang tadi Chandra sampaikan. Kemudian
apa namanya? Gimana tadi masalah untuk yang BK ya? Tadi si Chandra bilang nilainya C, kemudian yang ini nilainya A. Biasanya Chan, biasanya di sekolah-sekolah yang memang mengutamakan nilai evaluasi, itu biasanya yang seperti itu langsung segera dicegah. Itu makanya tadi ada disampaikan Empo ya, ada BK atau mungkin ada juga BK itu dihandle juga oleh wali kelas. Jadi sebelum berakhirnya masa penilaian, kalau tadi kan nilai C, A, itu kan nilai akhir banget, contoh ya, nilai akhir banget. Nah, kalau di perkuliahan gitu pakai kualitatif kan, A, C. Nah, itu biasanya di dalam prosesnya maka biasanya dicegah oleh BK atau bimbingan konseling atau mungkin wali kelas. Jadi mencegah biar ilmu yang mereka dapat dengan sikap yang nantinya mereka lakukan atau menjadi pembiasaan mereka itu minimal mendekati lah linear gitu. Kalau tadi yang dicontohkan timplang ya, dia bagus ilmuannya tapi sikapnya, nah itu mungkin salah satu yang diupayakan, makanya perlu adanya evaluasi bersama dari Dewan Guru ya, di setiap dirutinkan gitu. Demikian mungkin. Jadi banyak penilaiannya Chan, intinya. Ada tes tertulis, ada sikap. Nah, sikap mungkin itu yang termasuk. Demikian. Ya. Makanya Chan, kalau sekolah-sekolah itu ada UTS dan ujian tengah semester. Jadi mereka sebelum semester itu dari masuk sampai baru 3 bulan itu ada tes. Nah, di situ mulai itu kelihatan dalam 3 bulan itu perilaku anak itu seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya perilaku anak mungkin yang sudah ibaratnya dikategorikan mulai agak mengganggu gitu kan, maksudnya agak tanda kutip nih, oh ini anak ini pinter sebenarnya tapi di kelas pecicilannya masya Allah gitu kan. Nah, itu apa namanya harus diantisipasi oleh guru. Nah, itu kepekaan kita sebagai guru kelas itu diminta seperti itu, pekanya kita sebagai guru kelas. Maaf Mpok, sedikit meluruskan mungkin ya. Untuk UTS, setahu saya untuk saat ini kebijakan dari pemerintah juga dihilangkan ya untuk lembaga-lembaga sekolah. Kalau untuk perkuliahan saya nggak tahu. Kalau UTS itu di lembaga sekolah sudah ditiadakan gitu. Namun mungkin inisiatif dari sekolah itu sendiri gitu. Kemudian kalau untuk sikap itu ya nggak 3 bulan sekali, bahkan tiap hari seharusnya itu menjadi keilmuan buat kita gitu, sikap si anak. Jadi evaluasinya. Demikian. Ya, makasih Salman. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Jadi untuk nilai si anak itu gimana, Salman? Nah, saya tadi kan katanya dihilangkan, gitu kan tes yang tes itu. Cara menilainya seperti apa gitu? Apakah secara asesmen yang tertulis tidak tertulis atau gimana gitu kan? Oke. Nah, itu saya karena biar sinkron gitu sama apa namanya yang tadi Empo bilang gitu. Iya, baik. Makasih Bang Ilyas. Ini sharing ya, nanti dilengkapi sama yang lain mungkin. Kalau memang sekiranya saya salah diluruskan boleh. Gini Bang Ilyas, maksudnya yang tadi sampaikan yang dihilangkan itu UTS, ujian tengah semester. Setahu saya ya, info yang saya dapat. Jadi, tapi kalau di sekolah-sekolah ada yang namanya UTS masih diselenggarakan, itu berarti masih inisiatif dari sekolah. Ya, inisiatif kesadaran. Nah, biasanya untuk penilaian itu bervariatif, Bang Ilyas. Kita calon pendidik nih, biasanya ada penilaian penilaian harian. Mungkin di penilaian harian bab pertama ya, kok ya penilaian harian bab kedua. Jadi itu nanti kita akumulasikan di akhir. Nah, mungkin dari volume dinilai UAS ya, ujian akhir semester itu lebih besar. Contoh, ya 60%-nya dinilai harian. Nilai harian diambil per 2 minggu sekali contoh ya. 2 minggu sekali berarti dalam sebulan ada 2 nilai. Nah, selama 6 bulan lah atau selama 5 bulan berarti ada 10 nilai, jenis nilai gitu. Itu kita ambil dari nilai harian. Nah, nanti di akhir kayak kita nih ada UAS. Nah, itu juga diambil. Kemudian UAS itu biasanya 40% atau 60% gitu. Nanti nilai hariannya biasanya nilai harian lebih besar. Ya, jadi menghargai proses maksudnya gitu. Ini nilai harian 60%, kemudian nilai UAS, nilai ujian akhir itu 40%, kemudian digabung. Nah, itu hasilnya. Jadi nilai itu nggak langsung serta-merta toh gitu. Jadi nilai itu biasanya dari per bulan aja udah seorang pendidik juga udah melakukan penilaian harian gitu. Baik yang secara tertulis maupun yang sekarang kan nilainya ada jenis banyak. Ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Itu bahkan keterampilan kita nih
itu ada nilainya juga per harinya, maksudnya per setiap ini ulangan harian. Demikian. Oke, terima kasih. Terima kasih Saudara Salman dan Mpok juga. Baik, teman-teman. Gimana? Masih ada yang ingin dipertanyakan? Mohon Ustadz, apabila ada yang ingin ditambahkan dari tadi pertanyaan hasil diskusi kita atau ada yang ingin Ustadz tambahkan? Masih di mute, Ustadz. Mohon maaf Ustadz, masih di unmute. Masih di mute. Ya, masih di... Belum terdengar suaranya, Ustadz, masih. Oke, udah. Oke. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih, menarik sekali pembahasan kita tentang tes. Nah, saya akan menambahkan, akan menampilkan ya di share screen. Oke. Jelas? Jelas. Oke. Ya. Oke. Jadi mungkin yang penting ini saya cuma ini melengkapi aja ya. Mungkin kita dudukkan dulu pengertiannya tentang evaluasi, pengukuran, tes dan penilaian atau asesmen, di mana ininya, apa skopnya gitu kan. Oke. Jadi pertama sekali berbicara ini tentang evaluasi. Berbicara tentang evaluasi, maka beberapa dari kita akan terbesit atau teringat tentang penilaian di akhir. Jadi itu mungkin pertama sekali kita membayangkan kalau orang ngomong evaluasi, dia akan membayangkan tentang ujian akhir atau nilai akhir. Tapi sebetulnya tidak salah. Okay. Namun pengertian evaluasi sebagai penilaian di akhir bukanlah sesuatu yang salah. Artinya hanya saja evaluasi jauh lebih luas daripada penilaian di akhir. Jadi evaluasi itu lebih jauh, lebih luas daripada penilaian akhir. Nah, jadi dalam hal ini banyak orang yang ini mencampur adukan pengertian antara evaluasi, pengukuran, tes, dan penilaian atau asesmen. Padahal keempatnya ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Oke, kita mulai dari evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah satu program yang telah direncanakan, yang telah direncanakan tersebut tercapai atau belum, berharga atau tidak, kemudian efisien apa tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensinya. Jadi atau tingkat efisiensi pelaksanaannya. Jadi evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai atau value atau judgment. Jadi misalnya ada satu program yang dilakukan, kita evaluasi. Contohnya sekali ini tentang pembelajaran kita daring ini. Daring ini efektif apa enggak ini? Nah perlu kita adakan evaluasi tentang daring. Nah kemudian kalau di tingkat universitas tadi kami baru melaksanakan rapat dosen di pasca sarjana tentang itu mengevaluasi tentang proses belajar mengajar yang telah dilakukan selama semester yang kemarin. Nah di sana kita ngomong tentang dievaluasi itu, termasuk juga kurikulumnya, dievaluasi tentang daring ini, ada yang ngomong mengevaluasi tentang jamnya dan waktunya,
Nah, untuk program untuk ini PAI, kita mengadakan evaluasi ini 2 minggu yang lalu. Jadi sebelum perkuliahan kita ini dilaksanakan, ini pada pertemuan kedua, ya, jadi 2 minggu kemarin itu kita sudah melakukan rapat. Dan minta masukan-masukan dari dosen, mengevaluasi kegiatan belajar mengajar yang terjadi selama semester kemarin. Oke. Nah, jadi itulah sebutnya evaluasi adalah kegiatan mengidentifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum. Oke, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat keefisien dari pelaksanaannya. Oke. Jadi makanya untuk mudah kita menyimpulkan, oke, bahwa evaluasi adalah keseluruhan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk membuat keputusan program berdasarkan sajian informasi yang telah terkumpul. Oke, dengan demikian evaluasi tersebut merupakan proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data yang kemudian dicoba membuat keputusan, oke, perbaikan-perbaikan, masukan-masukannya. Oke, itu dalam skop evaluasi. Kemudian penilaian. Oke, sementara penilaian atau juga disebut dengan asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan berbagai alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau tercapainya kompetensi atau rangkaian kompetensi peserta didik. Jadi itulah kita lihat dengan penilaian. Sejauh mana ini ketercapaian kompetensi yang dilakukan oleh atau yang bisa dikuasai oleh peserta didik. Jadi penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seseorang, dan tentunya penilaian terbuat daripada beberapa nilai. Jadi ada terbuat dari berupa nilai. Nah, maka disimpulkan bahwa penilaian atau asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang objek atau murid dengan menggunakan alat-alat teknik yang sesuai untuk membuat penilaian atau keputusan mengenai objek tersebut. Oke, jadi berdasarkan kesimpulan ini, jadi definisi penilaian atau asesmen tersebut, maka untuk melakukan penilaian asesmen atau asesmen diperlukan suatu alat atau instrumen dan teknik sebagai pengumpulan informasi dan pentingnya penilaian mengenai objek. Oke, itu penilaian. Nah, kemudian lebih mengerucut lagi, lebih sempit lagi pengukuran. Nah, sedangkan pengukuran adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numeris. Jadi deskripsi berupa angka atau data dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Di sinilah nanti adanya keluarnya angka. Jadi kalau ini diukur, misalnya berapa persen dia menguasai bahan ajar ini. Nah, jadi itu disebut dengan karakter tertentu. Dan tes adalah cara penilaian yang direncanakan untuk dilakukan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang menentukan syarat-syarat tertentu dengan baik. Jadi untuk mencari pengukuran itu berupa angka-angka, nah maka di sana digunakanlah tes untuk mencari atau untuk mendapatkan angkanya.
Nah, paling sempit lagi, oke, tes. Apa itu tes? Alat atau instrumen untuk assessment tersebut yang dinamakan sebagai tes. Jadi tes yang digunakan adalah alat ukur untuk informasi mengenai objek. Oke. Berikut ini adalah beberapa definisi ahli mengenai istilah tes tersebut. Jadi ada tes menurut para ahli ini, tes ini, oke. Jadi ini ada beberapa pendapat tentang tes. Jadi dari pendapat ahli tersebut maka disimpulkan bahwa tes adalah suatu cara atau alat atau instrumen dan teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi objek atau murid yang berbentuk suatu tugas dengan aturan tertentu. Maka dari definisi tes tersebut, fungsi dari tes adalah sebagai alat ukur untuk mengumpulkan informasi untuk asesmen dan evaluasi. Oke, saya contohkan ini. Ini ada contohnya, saya kasihkan ilustrasi. Okay. Contohnya Bu Elin. Dia ingin mengetahui apakah murid-muridnya sudah menguasai kompetensi dasar dalam mata pelajaran fikih. Nah, untuk itu Bu Elin memberikan tes tertulis dalam bentuk objektif pilihan ganda sebanyak 50 soal. Jadi dia siapkan soal sebanyak 50. Nah, artinya Bu Elin sudah menggunakan tes. Nah, oke. Selanjutnya si Ibu Elin ini memeriksa lembar jawaban murid-murid sesuai dengan kunci jawaban. Kemudian sesuai dengan rumus tertentu dihitung skor mentahnya. Di skor mentahnya. Hasil skor mentah yang diperoleh oleh Ibu Elin tersebut tentu bervariasi. Ada yang memperoleh 25, maksudnya dari 50 soal, 25 soal yang benar. Ada yang memperoleh 36, maksudnya dari 50 soal, 36 yang benar. Dan ada yang memperoleh nilai 44 atau 47. Jadi dari 50 soal, 47 yang benar, 3 yang salah. Nah, ini gimana ini? Dalam hal ini. Oke, tentu seterusnya sudah terjadi pengukuran. Dalam hal ini sudah terjadi pengukuran. Angka atau skor tersebut tentu belum mempunyai nilai atau makna. Nah, jadi dan arti apa bulan juga belum berarti apa-apa. Oke, maka perlu disintesiskan atau ditafsirkan. Jadi kalau yang dapat nilai yang benar 47 itu tafsirnya apa? Apa maknanya? Yang dapat yang betul 25 tadi apa maknanya? Nah, untuk memperoleh nilai dan arti dari setiap skor tersebut, Bu Elin melakukan pengolahan skor dengan pendekatan tertentu. Hasil pengolahan dan penafsiran dalam skala nilai 0 sampai 10 misalnya. Jadi menunjukkan bahwa skor yang tadi benar 25 memperoleh nilai 5. Artinya tidak menguasai. Oke. Kemudian skor yang nilainya 36 memperoleh nilai 6. Artinya cukup menguasai. Dan skor 44 memperoleh nilai 8. Artinya menguasai. Skor 47 memperoleh nilai 9. Artinya sangat menguasai. Sampai di sini sudah terjadi proses asesmen atau penilaian. Oke. Nah, jadi dari kalau tadi dia ngasihkan tes, oke, sampai dengan apa pengukuran dan sekarang sudah terjadi proses asesmen atau penilaian. Jadi ilustrasi tersebut adalah contoh dalam ruang lingkup penilaian hasil belajar pada pelajaran fikih. Jika Ibu Lin
menilai seluruh komponen pembelajaran, media, materi, sampai kurikulum, maka terjadi evaluasi. Jadi misalnya di dalam pelajaran fikih ini, siswa Bu Elin ini yang benar itu adalah dari 50 soal, rata-rata menjawab yang benarnya hanya 25 paling tinggi. Jadi banyak yang salah. Banyak yang ini. Jadi artinya banyak siswanya tidak menguasai kompetensi atau pelajaran yang diberikan tentang fikih. Bu Elin akan dia memikir, di mana kesalahan saya ya? Mungkin kesalahan saya terjadi pada pada media yang dia pakai mungkin nggak pas. Kok makna sudah capek dia menerangkan, tapi anak-anak masih juga nilainya rendah, masih belum mengerti. Oh, mungkin media yang saya pakai kurang pas gitu. Atau mungkin metode yang dipakai, dia selalu ceramah aja misalnya, atau mencatat aja. Jadi atau juga mungkin materinya yang disampaikan itu terlalu sulit misalnya. Oke, sampai Bu Elin ini mikir kepada kurikulum. Nah, di dalam hal ini maka terjadilah evaluasi. Oke, terjadilah evaluasi. Oke, dari paparan penjelasan ke ilustrasi di atas, maka cukup jelas bahwa asesmen adalah bahagian dari evaluasi. Untuk dapat melakukan asesmen dan evaluasi, diperlukan informasi mengenai objek yang akan di asesmen. Oke. Jadi untuk itu diperlukan informasi mengenai objek yang akan di asesmen dan yang dievaluasi. Informasi tersebut dapat dari tes yang diberikan kepada objek. Jadi pertama sekali memang dari kita kasihkan tesnya dulu. Tes itulah yang digunakan sebagai alat pengukur untuk memperoleh informasi. Oke, jadi gitu dalam pembelajaran. Jadi yang luas itu, yang paling luas itu adalah evaluasi. Tapi yang paling kecil sempit itu, yang kecil itu adalah kita lakukan tes dulu. Nah, inilah bisa kita ilustrasikan itu ya. Jadi Anda nanti di dalam mengajar, Anda bisa merasakan saya ini di tahap mana sekarang. Oke, apakah ini saya di tahap pengukuran atau saya di tahap misalnya penilaian atau saya di tahap evaluasi atau baru saya di tahap tes gitu kan. Jadi itulah ininya apa. Jadi awal sekali ini kita harus mendudukkan dulu pengertian ini supaya kita paham. Oke, orang ngomong tentang tes, kita udah kebayang gitu. Orang ngomong tentang asesmen, oh ini pada tingkat ini. Orang ngomong tentang evaluasi. Jadi itu yang lebih luas lagi. Jadi kalau misalnya ada di sekolah-sekolah itu rapat guru, kan sering kita dengar ada rapat guru. Sebetulnya mungkin dia mengevaluasi masukan-masukan dari guru-guru yang lain untuk perbaikan proses belajar mengajar. Ada kira-kira yang gimana? Ya, saya belum paham, Ustaz. Maksudnya tentang yang bahwa memperoleh nilai 5 artinya tidak menguasai 36. Nah, ini angka-angka ini hingga menimbulkan kalimat tidak menguasai, gitu kan? Artinya itu menguasai, sangat menguasai. Nah,
apakah itu dari hasil analisa kita gitu sebagai seorang pendidik, apa ada buku acuannya gitu, Ustaz? Buku acuan atau secara musyawarah gitu sesama guru yang akhirnya membentuk kalimat ini gitu pada saat rapat evaluasi ini gitu, Ustaz. Oke. Jadi benar, bagus sekali pertanyaannya. Jadi setelah Bu Elin ini memberikan tes sudah 50 buah soal ya, 5 soal bentuk ganda. Selanjutnya Bu Elin memeriksa lembar jawaban murid-murid sesuai dengan kunci jawaban. Kemudian sesuai dengan rumus tertentu dihitung skor mentahnya. Jadi untuk menghitung nilai 5, 6 sampai 9 itu tentu dia pakai rumus tertentu. Jadi bukan kebijakan Bu Elin aja. Oke, jadi tentu nanti bisa kita lebih untuk pertemuan yang akan datang, bagaimana cara men-skor hasil tes. Jadi nanti kita banyak berbicara tentang ini. Oke, bagaimana cara kita men-skor. Cuma ini contohnya saja. Contohnya kalau dia di dalam menentukan nilai itu, ini dia kasihkan contohnya jadi sesuai dengan rumus tertentu dihitung skor mentahnya. Dari skor mentah itu dia pakai acuan, ada rumus tertentu jadi bukan dia yang menentukan saja 5 itu berarti belum menguasai, ini sangat menguasai, bukan. Oke, ada nanti rumus-rumusnya. Ada lagi kira-kira? Berarti bukan dari Ibu Elinnya ini ya? Bukan dari Ibu Elin. Ada ini ketetapan dari sekolah atau ada pokoknya ada acuan, ada dengan menggunakan rumus. Ya. Oke. Jadi itulah. Nah, sebetulnya tes ini sebetulnya sangat penting sekali. Jadi kita mengira bukan siswanya yang bodoh, bukan siswanya yang nggak mengerti, tetapi gurunya yang memberikan tesnya yang tidak paham. Bisa juga kan? Oke. Nah, juga dengan cara menilai. Cara penilaian guru itu yang nggak benar. Yang korban adalah siswanya. Oke. Nah, juga kalau di dalam saya pengajaran bahasa Inggris, ya, kita pelajari itu bagaimana cara membuat soal. Sampai ke sana kita pelajari. Bagaimana cara membuat soal. Misalnya untuk soal ganda misalnya. Pilihan berganda A, B, C, D. Itu ada ketentuannya. Jawaban antara A, B, C, D itu tidak boleh misalnya A itu untuk 2 baris, B itu setengah baris, yang C itu hanya beberapa kata, pilihan D itu 1 kata. Itu tidak benar. Jadi ada cara pembuatan soal misalnya. Jadi kalau dalam ini kita tidak ngomong tentang bagaimana cara membuat soal. Jadi nah dalam itu ada, kemudian ada lagi nanti kita akan belajar. Ada unit berapa kalau salah di bab berapa? Bab 5 atau bab 6. Teacher made test. Ada itu. Jadi tes itu tes yang dibikin oleh guru atau tes yang sudah dibikin oleh yang sudah ada oleh pemerintah atau apa misalnya. Itu ada teacher made test. Dan ada lagi bank soal. Pernah Anda dengar bank soal di sekolah? Jadi bank soal. Jadi untuk soal ini bisa nanti kita juga ngomong tentang validitas dan reliabilitas. Jadi soal yang sudah baku, apa soal yang valid?
Apa pengertian valid misalnya? Apa pengertian reliabilitas? Oke, soal yang bagus. Sekali lagi, banyak dosa yang dilakukan oleh guru-guru itu biasanya dia dalam memberikan tes, memberikan nilai. Jadi bukannya mahasiswanya yang nggak mengerti, tapi gurunya yang memberikan tidak paham tentang apa itu tes, apa itu evaluasi, apa itu asesmen, apa itu ini. Jadi yang korban itu murid. Itu kan? Nah, seperti tadi ada yang pertanyaan tadi, saya udah belajar baik gini-gini kok nilainya masih segini gitu kan. Masih kurang gitu. Jadi gitu ininya apa cara penilaian itu yang sangat penting sekali. Tadi juga di presentasi dari ada tujuan penilaian atau asesmen, apa fungsi, saya tidak akan membahas itu lagi. Tadi sudah disampaikan. Oke. Ya, ada lagi kira-kira ini pertemuan pertama ini kita tentukan. Jadi ada orang seperti berjalan di tengah hutan. Enggak tahu dia mau ke mana ini. Padahal dia dalam pengukuran. Dia tahu dia mau ini saya di mana ini sekarang. Oke. Apakah dia sudah dievaluasi atau di asesmen atau di tes. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita paham dan kemudian nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya selanjutnya kita sudah bisa memahaminya. Oke. Ada lagi. Nah, dan juga yang pertemuan besok ini kita mengharapkan tentang tes dalam pembelajaran PAI, gitu kan? Oke. Pendidikan agama Islam ini ada berapa ini? Ada berapa istilahnya? Ada berapa mata pelajaran dalam PAI itu? 5 Sat kayaknya. 5 apa itu? Bahasa Arab. SKI. Fikih. Tunggu. Ada apa? Yang pertama tadi? Bahasa Arab Sat. Bahasa Arab. Kedua? Dan Al-Quran hadis. Al-Quran hadis ya. Fikih. Akidah akhlak. Akidah akhlak. Dan SKI. SKI. SKI apa itu? Sejarah kebudayaan Islam. Tapi biasanya dipelajari untuk ibtidaiyah atau ibtidaiyah itu di kelas 3. Di kelas 3. Ya, mulai kelas 3. Kalau untuk yang lain dari kelas 1. Kalau seorang mengajar di SD, SMP misalnya, ada nggak pelajaran PAI di SMP? Kalau SMP itu ada Ustadz, tapi yaitu pendidikan agama aja. Tema. Pendidikan agama. Tema. Iya, tema gitu. Temanya pendidikan agama tentu ada ininya, ada sub temanya. Apa ada nggak? Dia pecah-pecah kayak di madrasah nggak? Beda Sat. Kalau di negeri kalau biasa di bawah naungan Kemendikbud itu langsung jadi satu Sat. Langsung jadi satu. Jadi satu. Jadi jatuhnya tema contoh tentang ketaatan, nanti ketaatan itu dimasukin ayatnya, dimasukin tentang Al-Quran hadis tajwidnya gitu. Jadi variatif ya. Tapi walaupun dia dalam satu PAI sama aja komponen-komponennya kan sama dengan yang di MAN itu ya. Ya, sama Ustaz. Ya, cuma di madrasah ini kan dia lebih mendalam kan gitu. Gitu. Jadi makanya nanti juga kita akan membahas pembuatan tes itu. Kan Anda itu nanti kan tidak semuanya akan mengajar di MAN. Tidak semuanya. Insya Allah nanti dapat kesempatan untuk mengajar di sekolah di SMP atau SMA. Dan apalagi insya Allah nanti akan dapat mengajar di sekolah internasional. Nah, Jadi ada
mengajar nanti di misalnya Victoria, Victory School misalnya, yang kepunyaan Australia. Jadi informasi ini bagi kita akan banyak nanti sekolah-sekolah SD, SMP atau SMA yang sekolah itu kepunyaan orang Australia. Sekolah itu kepunyaan orang Inggris. Sekolah itu kepunyaan orang Amerika. Tetapi gedungnya di sini. Tapi kurikulum, mungkin gurunya, proses belajar mengajarnya sama dengan yang di Australia. Nah, saya itu mendapatkan kira-kira 10-15 tahun yang lewat di Malaysia. Di Malaysia itu ada nama daerahnya Legenda, nggak salah saya. Itu di sana itu ada sekolah kepunyaan orang India. Jadi India apa gitu kan namanya, India sekolah India School misalnya. Jadi materinya, kurikulumnya, segalanya itu sama dengan yang ada di India. Cuma dia adanya di Malaysia. Kenapa? Nah, karena kalau orang Indonesia belajar ke India kan mahal. Orang Vietnam akan belajar ke India kan mahal. Orang Filipina akan belajar ke sana mahal. Sama juga dengan Victory School misalnya. Kalau kita ke Australia kan mahal. Lebih baik sekolahnya itu dibawa ke Indonesia. Nah, sertifikatnya sama. Sertifikatnya sertifikat di sana. Jadi inilah kebijakan pemerintah kita itu. Jadi akan dilonggarkan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Di sini kan udah ada Swiss German University. Jadi pada prinsipnya daripada mahasiswa Indonesia datang ke Swiss atau ke Jerman, lebih baik dia hanya di Indonesia aja. Adanya di BSD, gitu kan. Jadi kemudian di sana dia belajar. Nanti dia dapat sertifikat atau ijazah keluaran universitas di Jerman misalnya. Malahan sampai wisuda pun dia di Indonesia. Tapi lulusannya namanya lulusan Jerman. Mungkin dia bakal berkunjung ke sana sekali atau 2 kali. Nah, itulah nantinya yang kita yang Anda akan merasakan nanti. Jadi persaingan sekarang itu bukan hanya persaingan kita sama kita, persaingan alumni UID dengan persaingan alumni IAIN, bukan itu. Nanti persaingan secara internasional. Nah, itu kan. Nah, kalau kita memahami satu aspek aja tentang evaluasi ini, kita akan bisa untuk berkiprah di sana. Jadi sekali lagi saya mengharapkan Anda itu cita-citanya itu sekarang itu bukan hanya di tingkat aliyah, di tingkat emas ini, cita-citanya itu Anda ambil itu kesempatan untuk mengajar di sekolah internasional yang ada di Indonesia. Sebentar lagi akan ada sekolah-sekolah internasional itu. Kita akan menjadi penonton. Jadi Anda persiapkanlah diri dari sekarang. Siapkan diri dari sekarang untuk bisa nanti berkiprah atau bisa nanti bekerja di taraf internasional. Banyak sekarang di Malaysia itu, saya kemarin itu ke Thailand. Di Thailand juga, Thailand ini sekarang ada pergeseran. Di Cina juga.
pergeseran sekarang orang Cina, orang Thailand ini dia udah banyak yang tertarik untuk memasuki Islam. Banyak sekarang yang tertarik untuk memeluk agama Islam. Apalagi Soviet. Soviet udah berapa tiap hari, ratusan orang memeluk agama Islam. Dia membutuhkan tenaga pengajar kita ini. Nah, waktu saya mengajar bahasa Inggris dulu, kebetulan Anda tidak pernah sama saya. Saya mengajarkan bahasa Inggris dulu tentang ini, tentang puasa, apa itu puasa, tentang haji, tentang salat ini, salat apa namanya kalau kita dalam perjalanan itu salat kasar, gitu kan? Itu dulu jamak gitu. Itu yang kita pelajari dulu. Nah, jadi mahasiswa saya perkenalkan bahasa Inggris, apa arti puasa misalnya. Fasting in Ramadan. What is fasting? Nah, itu kita dulu membahas itu. Saya persiapkan teman-teman kalau nanti ada kesempatan untuk bisa mengajar di Thailand misalnya, mereka perlu itu. Mereka perlu ilmu secara informasi secara sepintas apa itu puasa. Rukun iman dulu kita ajarkan. Rukun iman itu ada ada 6, 1, 2, 3, 6. Jadi mahasiswa tahu dia tentang rukun iman di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi itu saya persiapkan. Karena saya dulu itu ketemu sama orang Cina. Cina itu orangnya tidak ada agama. Orang Cina itu tidak punya agama. Ateis dia. Ini pengalaman. Dia datang ke Indonesia, teman saya. Pas dia datang ke Jakarta, saya kasih dia headset. Saya putarkan bacaan Al-Quran di telinganya, gitu kan? Dia pakai headset. Saya bacakan bacaan Al-Quran, saya pilih bacaan yang bagus. Nah, kemudian saya tanya, how do you feel? Dia bilang dia tidak pernah, I never heard this. Dia bilang song, I never heard this song before. It's very, very peaceful, dia bilang. Oh, sangat sejuk sekali. Padahal dia nggak tahu itu adalah bacaan Al-Quran. Nah, baru dia, Mulyadi, what is Islam? Ada itu, ada bukunya saya ini kan. Anda kalau mau bukunya boleh saya kirimkan. Kita bahas di sana. Kita bahas juga Al-Quran. Kita juga bahas tentang Nabi. Muhammad is the last prophet. Ngomong di sana. Jadi siapa Nabi Muhammad itu, siapa bapaknya, siapa ibunya, kapan dia menjadi rasul, berapa lama, itu ada bahasa Inggrisnya gitu. Nah, jadi benar-benar saya waktu dulu mempersiapkan mahasiswa PAI ini untuk untuk bisa berkiprah di internasional. Jadi Anda itu nanti targetkan lepas dari S1 ini bukan saya merendahkan, meremehkan. Jadi cita-cita Anda itu bukan hanya mengajar di MAN, mengajar di SMP, bukan itu. Jadi pernah saya di kelas, Anda cita-citanya apa? Kalau saya habis di S1 ini. Umumnya, jadi guru di MAN, jadi guru di sini. Saya bilang, itu bukan cita-cita. Kalau Anda kepingin jadi guru di MAN, jadi guru di sanawiyah,
Itu bukan, itu udah jelas. Jelas enggak? Saya habis di S1 pasti ke sana kan. Itu yang mengapanya udah jelas nih dicita-citakan. Jadi, nah kemudian juga waktu kita ke Turki tahun berapa itu, Bu? 2019. 2019 kita ke Turki. Saya sama Prof. Marhamah, kenal sama Prof. Marhamah, pernah kuliah sama dia? Iya, ngajar beliau ngajar. Iya, kebetulan Prof. Marhamah ini teman sekamar saya. Ya, oke. Maksudnya ngerti? Ya. Jadi kita sama Prof. Marhamah ini teman serumah. Oke, nah kita ke apa namanya? Ke Turki, mungkin Ibu juga pernah ngomong. Bagi Anda yang tamat nanti S1, bisa melanjutkan kuliah ke Turki. Ya, melanjutkan kuliah ke Turki. Di sana banyak beasiswa ini. Beasiswa di sana full. Oke. Oke, kita uang makannya, uang perumahannya, uang sakunya dikasih. Itu yang Anda cita-citakan. Di sana kita ke Sulaiman Remere University. Sudah ada MOU antara Universitas Islam Jakarta dengan Remere University. Jadi kalau nanti Anda tamat S1, ya, insya Allah, ya, Pak, saya udah tamat, Pak. Gitu. Nah, kita carikan apa? Saya waktu di Turki itu banyak ketemu teman-teman yang sudah S2, sedang melanjutkan S2 di sana. Nah, saya tanya, apa persyaratannya? Nggak ada persyaratannya yang khusus, tidak ada tertulis nggak. Apalagi kalau ada teman-teman yang hafiz, hafal Al-Quran misalnya, oke, atau bacaan Al-Qurannya bagus. Tapi saya yakin, oke, baca Al-Qurannya bagus atau hafiz ayat apa, misalnya juz yang ke-30 misalnya gitu, udah. Ya, udah. Setahun di sana pertama itu belajar bahasa Turki. Bahasa Turki. Kemudian Ibu lama-lama bulan yang lalu nggak salah saya ikut seminar di Yemen. Yemen. Apa nama universitasnya, Bu? Yemen. Apa? Al-Ghafar. Al-Ghafar University. Yemen itu lebih gila-gila lagi. Kita boleh melanjutkan kuliah ke sana, tetapi 100% biayanya ditanggung sama dia. Nah, juga bisa bawa keluarga. Oke. Misalnya Salman, kalau dia mau berkeluarga dulu, S1 selesai, bisa dia bawa keluarganya ke sana. Oke. Banyak sekarang orang Indonesia yang di sana. Jadi saya sekarang ini merasa ini sayang sekali kok kita UID tidak kita temui di sana gitu kan. Jadi ini andalan nanti. Jadi sekali lagi sekarang ini rubah ininya. Dream Anda itu dirubah. Oke, cita-citanya dirubah, bukan hanya jadi guru sanawiyah, man, SMP. Kalau itu enggak cita-cita, itu udah ada jelas. Itu udah jelas. Anda juga enggak dicita-citain udah ke sana. Jadi nanti yang dimaksud dengan persaingan itu adalah persaingan kita dengan orang Vietnam, persaingan kita dengan orang Malaysia, persaingan kita dengan orang Filipina. Itu yang ini kan. Jadi kesempatan sekarang banyak orang-orang luar negeri itu, orang-orang ini yang ingin memeluk agama Islam dan ingin mengetahui. Jadi dia mungkin pertama sekali nggak perlu ustadz. Kalau ustadz kan kajiannya udah mendalam. Pertama sekali dia ingin mengetahui apa itu rukun iman, apa itu puasa,
siapa Nabi, apa itu Al-Quran. Al-Quran is the book of Allah. Itu kan? Al-Quran itu diwahyukan kepada siapa dan kapan. Nah, itu ada ininya apa? Bahasa Inggrisnya. Nah, jadi nanti Anda bisa selain daripada bisa berceramah juga menguasai ilmu agama itu dengan ada ini bahasa Inggris. Oke. Nah, itulah jadi mulai sekarang mumpung masih ada waktu. Kata si apa tadi? Kata si sebentar. Chandra. Kata Chandra tadi 2023 ya. 2003 lulus ya. Kalau saya 2023 lulus tambah plusnya, bukan lulusnya aja. Bukan lulusnya aja. Nikah. 20. Oke. Dengan hasil yang terbaik, Sat. Semuanya. Ya, oke. Jadi kalau si Muhammad Ilyas mau nikah dulu ya silakan, nggak apa-apa. Nah, oke. Jadi kemudian ya. Ya, Ustaz. Jadi itu mulai sekarang ini bertekad. Tamat S1 saya akan melanjutkan ke Turki, saya akan melanjutkan ke Yaman, saya melanjutkan ke negara-negara apa gitu. Jadi itulah yang saya harapkan dari Anda. Jadi kalau seandainya itu namanya kuliah ya. Kalau seandainya apa itu tes, evaluasi segala itu Anda bisa aja baca di buku. Tapi yang penting sekarang ini perkuliahan ini Anda usahakan dapatkan sharing, informasi atau pengalaman dari dosen-dosen, apalagi dosen-dosen yang yang sering keluar negeri, yang ini itu ada kali bagaimana caranya. Jadi di dalam perkuliahan ini saya harapkan Anda itu bukan transfer of knowledge, tapi transfer of experience. Oke. Kalau transfer of knowledge, banyak sekarang. Anda cukup di YouTube aja, di Google aja udah banyak referensi. Tapi yang Anda berharga itu adalah transfer of experience. Jadi bagaimana cara mendapatkan. Saya sama ibu udah tua-tua gini masih semangat ya. Kita kalau pandemi ini bulan Desember ini udah di Jerman. Udah ikut seminar di sana. Itu sana kita mendapatkan pengalaman. Gitu. Jadi saya bercita-cita membawa mahasiswa ini suatu saat kita berkunjung ke Malaysia. Ini yang terdekat aja dulu ke tempat saya di sana. Kita berkunjung ke sana, kita berkunjung ke sekolah kebangsaan. Kita lihat di sana biar tukar cara berpikir kita. Oh, kalau gitu, gimana dia mempersiapkan diri dari S1 ini sampai ke nanti ke perguruan tinggi ke S2 atau S3 atau pengalaman di ini. Kebanyakan sekarang di luar negeri itu kayak di Thailand, saya lihat banyak yang dari Malaysia. Jadi guru di sana, jadi bukan guru, jadi memberikan bimbingan tentang Islam. Di sana. Jadi orang Thailand itu banyak yang ingin masuk Islam, tapi gimana caranya? Sesudah dia baca 2 kalimat syahadat itu apa lagi? Dia butuh informasi, butuh ini ini dari kita, pengetahuan dari kita. Kita yang mentransfer ilmunya. Oke? Yalah, semangat ya. Oke. Mudah-mudahan kita bisa ketemu next week ya. Minggu besok siapa yang presentasi? Saya, Ustaz. Siska. Okay. Iya, Siska sama Fatima. Siska sama Fatima. Oh ya. Tadi siapa tadi si ini yang
Tunggu. Yang presentasi. Ya, presentasi. Siti Dahria Ustaz tadi. Mana Dahria? Siti mana dia? Ya. Saya Ustaz. Siti, oke, Siti. Nah, Siti. Anda kan udah presentasi. Ya. Kemudian ininya ada makalah kan? Ada Ustaz. Ada makalah. Makalah itu gini, coba catat. Cara bikin makalah. Pertama pendahuluan. Oke, pendahuluan. Kemudian latar belakang. Latar belakang. Kemudian tujuan dari makalah itu apa? Jadi pendahuluan, tujuan, latar belakang, baru pembahasan. Pembahasan tentang arti arti tes, evaluasi itu. Nah, jadi pembahasan sudah itu kesimpulan, ya. Nah, sesudah kesimpulan, tulis di bagian terakhir itu 5 buah soal. 5 buah soal tentang makalah Anda tadi. Bikin 5 buah soal tentang, terserah apa bentuk soalnya. Menurut Anda apa pengertian? Apa perbedaan? Tes, evaluasi, terserah. Jadi Anda bikin 5 buah soal. Nah, sama jawabannya nggak Ustadz? Apa? Sama jawabannya atau hanya soalnya aja? Soalnya aja. Nanti jawabannya teman-temannya yang jawab. Ya. Nah, jadi itu. Saya kasih, kapan Anda, berapa hari kira-kira? Sekarang hari? Ustaz, mohon maaf Ustadz. Bukannya kemarin Ustadz bilang ya, akhir semester ya? Semua itu dikumpulkan di akhir semester. Presentasi 4. Apa sampai akhir semester. Jadi semua sudah dibikin. Ya, sudah bikin ini apa makalah? Ya, sudah bikin makalah itu dikumpulkan akhir semester kan itu ya? Sudah dibikin grup. Enggak. Pembahasan sampai terakhir sampai. Oke. Orang Amerika bilang I change my mind. Orang Amerika bilang I change my mind. Karena saya berpengalaman kalau dikumpulkan akhir semester ini Siti Dahria ini lupa dia. Karena dia presentasi pertama lupa dia gitu kan. Presentasi besok siapa? Fitriani misalnya. Jadi pengalaman saya, jadi saya kasihlah waktu 1 minggu. 1 minggu makalah itu Anda kirimkan aja ke email saya. Di-emailkan makalahnya. Oke. Nah, di-emailkan makalahnya. Jadi saya ingat kemarin itu ada yang membuat pas ini aja, pas akhir semester aja. Padahal dia menampilkan atau presentasi di nomor 2, nomor 3 gitu kan. Tapi pas akhir semester dia baru bikin makalah. Alasannya udah lupa Pak, dia bilang. Udah lama saya gitu, 6 bulan yang lewat. Jadi Jadi orang Amerika bilang I change my mind. Jadi ada lagi? Ya. Ya deh. Kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahan ini. Mudah-mudahan kita bisa mendengarkan atau paparan untuk bab 2 nanti. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.